Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-12 ini membahas tentang penarikan kesimpulan. Di penarikan kesimpulan tentu menjadi poin penting dalam berpikir logika, ya. Dikarenakan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari penalaran, ya. Dan bagian dari penalaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang matematik. Mengapa orang matematik memiliki karakter ataupun ciri khusus? Dikarenakan ya salah satunya ketika menarik kesimpulan itu selalu dengan data-data, selalu dengan fakta, dan selalu dengan hipotesa, ya, atau dugaan sementara. Nah, sehingga berdasarkan hipotesa-hipotesa yang ada kemudian ditarik kesimpulan, itu yang menjadi ciri kuat seorang matematik, sehingga orang matematik berpikirnya itu melalui berpikir logis, ya, baik itu deduktif ataupun induktif, ya. Nah, sekarang di penarikan kesimpulan ini ya, akan dibahas beberapa kajian tentang modus, ponen, tolen, kemudian silogisme, kemudian ada beberapa contoh soal yang terkait dengan penarikan kesimpulan, yang semoga saudara semua dapat memahami ini dengan baik. Yang tentunya saudara bisa belajar dari berbagai sumber. Kemudian modus, ponen, tolen, hipotesis, ya, silogisme, ada hipotesis, silogisme disjungtif, ada simplifikasi, penjumlahan, dan konjungsi. Nah, sekarang contohnya yang ini, ya. Jadi modus ponen itu didasarkan pada tautologi, artinya bernilai benar. Nah, pernyataan ini di kaidah jika P maka Q dan P kesimpulannya adalah Q. Ya, jadi modus ponen menyatakan bahwa jika hipotesis P dan implikasi P ke Q benar, ya, maka konklusinya benar. Sehingga P dan P ke Q, ya, itu bisa dibaca P ke Q, maka kesimpulannya Q. Jadi hipotesanya benar, maka konklusinya akan benar. Itu yang disebut dengan modus ponen. Ya, jadi ketika kita melakukan sebuah hipotesa yang benar, maka konklusinya juga benar. Ya, namun apabila hipotesanya salah, maka akan berakibat konklusinya juga salah. Ya. Sehingga modus ponen itu jika P maka Q dan P kesimpulannya Q. Ya, contohnya P-nya, jika bilangan genap habis dibagi 2, maka 2 merupakan bilangan genap. Kemudian ada P tadi apa? Ya, P adalah bilangan genap. Ya, kesimpulannya Q berarti 2 juga bilangan genap. Yaitu jika P maka Q-nya, jika bilangan genap maka habis dibagi 2. Q-nya 2 bilangan genap. Jadi pernyataan ini menjadi jika P maka Q-nya adalah jika bilangan genap maka 2 habis 2 bilangan genap, ya. Atau kita misalkan aja di sini biar ingat. Nah, P-nya bilangan genap habis dibagi 2. Dan Q-nya 2 bilangan genap merupakan bilangan genap. Jadi jika P maka Q, jika bilangan genap habis dibagi 2, maka 2 merupakan bilangan genap. Ya. Nah, di sini pernyataan yang tadi. Nah, sehingga jika bilangan genap habis dibagi 2, maka 2 merupakan bilangan genap. Bilangan genap habis dibagi 2, kesimpulannya 2 merupakan bilangan genap. Ini
harus diperiksa nilai kebenarannya. Nah, sekarang kita akan periksa nilai kebenaran dari tautologi. Ya, tautologi itu nilai kebenaran yang benar. Nah, semua ya, berdasarkan hipotesa. Nah, sekarang apakah jika P ke Q dan P kesimpulannya maka Q, kita akan periksa. Nah, karena ada dua, ya, karena di sini ada dua hipotesa yaitu P dan Q, sehingga ini ada 2 × 2, ada 4 ya, 4 baris ya. Yang pertama benar, benar, kemudian salah dan salah. Ini setengahnya dari P, berarti B, S, B, S. Ya. Selanjutnya P ke Q ya. Benar, 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 salah, 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 benar, benar, dan salah, salah, benar. Ini harus diingat ya, bahwa nilai kebenaran dari implikasi adalah bernilai benar jika benar, bernilai salah jika benar, salah, 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 benar, benar, dan salah, salah, benar. Nah, ini dan ya, P ke Q dan Q ya, berarti P ke Q dan Q, sehingga benar, 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 salah, 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 ya, salah, benar, 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 dan salah, benar, salah. Karena dan itu harus kedua-duanya diberi nilai benar akan benar. Ya, benar, 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 salah, salah akan salah, tentu benar, 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 dan salah, salah, benar. Dan salah benar adalah salah karena tidak kedua-duanya. Sekarang Q-nya itu tadi apa? Benar, salah, benar, salah. Nah, ini yang menjadi perhatian adalah ketika ini ya, ketika nilai kebenarannya ini cukup di bagian yang menjadi poin pentingnya. Ya, jadi poin pentingnya, maka ketika hipotesanya benar, kesimpulannya benar, maka benar. Ya, ketika hipotesanya benar, kesimpulannya benar, maka benar. Sehingga dapat disimpulkan. Ya, jadi ya, kesimpulan dari modus ponens itu benar. Ya, jadi kesimpulan dari modus ponens itu benar. Ya. Jadi mana kesimpulannya itu jika P ke Q, kemudian dan Q, maka hasilnya adalah Q. Karena ketika nilainya benar, benar, benar-benar, benar dan valid ya, valid. Ya, valid aja di sini, sah. Ya. Jadi ini yang menjadi pembuktian dari modus ponens tersebut. Nah, selanjutnya ada modus ponens yang kedua. Kita contoh, misalkan implikasi jika 25 habis dibagi 5, maka 25 bilangan ganjil. Dan hipotesanya 25 habis dibagi 5. Nah, ini keduanya benar, maka menurut modus ponens 25 habis dibagi 5, Q-nya 25 bilangan ganjil, maka apa kesimpulannya? Ya, karena modus ponens, maka kesimpulannya jika P maka Q, dan P kesimpulannya Q. Jadi 25 merupakan bilangan ganjil ya. Ini adalah P-nya. Ya, 25 habis dibagi. Nah, ini. Dan ini adalah Q-nya. Ya. Jadi sama tadi kesimpulan jika 25 habis dibagi 5, maka 25 bilangan ganjil, dan hipotesanya 25 habis dibagi 5. Oleh karena itu 25 adalah bilangan ganjil. P ke Q dan P maka Q, ya, itu bernilai benar. Nah, saudara bisa ngambil cara contoh-contoh yang lain dari pernyataan tersebut sehingga konsistensinya ada pada P ke Q dan P maka Q. Nah, selanjutnya ya di modus Tholen ya. Modus Tholen itu P ke Q, negasi Q maka negasi P ya. Tholen. P ke Q, negasi Q maka negasi P. Modus Tholen menyatakan bahwa jika hipotesis Q benar
dan implikasi P ke Q benar, maka konklusi juga benar. Ini adalah contoh nilai kebenaran, ya. Ini adalah nilai kebenaran. Nah, ini adalah nilai kebenaran. Lambang ini adalah lambang nilai kebenaran. Nah, silakan saudara buat tabel untuk menunjukkan kebenaran dari hipotesa dan konklusi yang dipilih, yang diambil, ya. Nah, dari P ke Q, negasi Q, maka negasi P. Ya, kita akan coba ambil contoh, ya, langsung aja di sini. P-nya N bilangan genap. Ya. Nah, ini. Ya. Jika N bilangan genap, maka 2N bilangan genap. Ya, dan hipotesanya 2N bernilai bukan genap. Nah, tadi ingat bahwa jika P maka Q, negasi Q maka negasi P, ya. Jadi jika N bilangan genap, maka 2N bilangan genap, itu P ke Q. Ya, ini adalah P ke Q. Dan hipotesis 2N bernilai bukan genap, ini adalah negasi Q. Ya. Maka menurut modus Pollen, kesimpulannya adalah jika N bilangan genap, maka 2N bernilai genap. Ya. Dan 2N bernilai ganjil. Oleh karena itu, N bukan bilangan genap. Ini adalah negasi Q, ya. Ini kesimpulannya merupakan ini simbol dari negasi Q, ya. Ya, ini kita simbolkan negasi Q, ya. Nah, jadi ya, di pernyataan ini tentu harus ini juga, ya, harus ingat ini apa P, ini Q-nya, ya, dan 2N bernilai ganjil, lawannya genap adalah ganjil, berarti ini adalah negasi. Ya, ini adalah negasi P, ya. Jadi jika P maka Q dan negasi P, maka hasilnya negasi Q adalah modus Pollen. Ini adalah modus Pollen. Bisa ada contoh-contoh yang lain. Ya, ini juga mengambil dari beberapa sumber yang ada di internet. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana ya, kaidah dari modus Pollen itu. Ya. Jika P maka Q dan negasi P, maka hasilnya adalah negasi Q, ya, seperti yang ada di sini, ya. Jadi jika P maka Q, negasi Q maka negasi P. Jika P maka Q, ya, negasi Q, ya. Nah, ini maaf, negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ya. Jika P maka Q, negasi Q maka negasi P. Ya, yang konsisten dengan pernyataan P tadi. P-nya bernilai genap, Q-nya bernilai P-nya N bilangan genap, dan Q-nya 2N bilangan genap. Sehingga negasi P-nya adalah N bukan bilangan genap atau ganjil. Negasi P-nya. Ya, N bukan bilangan genap. Tapi kalau yang Q-nya 2N bilangan genap. Ya, kalau negasi Q-nya berarti 2N bukan bilangan genap atau ganjil. Ini contoh dari modus Pollen. Selanjutnya, silogisme, ya. Silogisme itu jika P maka Q, Q, ya. Jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Ya. Jadi tautologi itu pada silogisme ada dua implikasi, ya. Berarti kan yang pertama itu jika P maka Q dan Q. Jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Ya. Jadi ini adalah kaidah dari silogisme yang perlu diingat juga. Ya. Atau P ke Q dan Q ke R, maka kesimpulannya P ke R. Ya. Nah, salah satu contohnya, ya, jika saya masuk teknik informatika, maka saya belajar matematika diskrit. Dan implikasinya, jika saya belajar matematika diskrit, maka saya belajar algoritma.
Mana kesimpulannya? Kita akan periksa. Ya, ini adalah P-nya. Jika masuk teknik informatika, Q, saya belajar matematika diskrit dan saya belajar algoritma. Ya, jika saya masuk teknik informatika tadi P ini, ya, jika P maka Q, ya, Q, ingat saja, iya, kita merah tegas saja, biar kelihatan jelas perbedaannya. Nah, jika P maka Q, kemudian jika Q, ya, ini Q, jika Q maka R, ya. Ini adalah R. Nah, maka kesimpulannya adalah jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika P, ya, jika P maka R. Nah, berarti karena memenuhi jika P maka R, memenuhi silogisme hipotesis, ya. Nah, berdasarkan kaidah-kaidah tadi. Nah, sehingga ketika misalkan ada pernyataan yang memenuhi silogisme, ya, maka kesimpulannya harus mengikuti silogisme juga. Ya, jadi ingat, oh ini ada dua implikasi, oh berarti kita curigai ini merupakan sebuah silogisme. Ya, asalkan apa? Penarikan kesimpulannya mengikuti kaidah dari silogisme, jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Ya, itu di silogisme. Ini bagian dari. Selanjutnya, ya. Nah, silogisme disjungtif, ya. Disjungtif itu memakai dan, ya. Jadi P atau Q negasi P, kesimpulannya Q. Ya. P atau Q dan negasi P, maka kesimpulannya Q. Nah, yang ada di sini kita akan bandingkan dengan apakah ini termasuk ke dalam modus ponen atau modus tolen atau silogisme. Ya, ingat bahwa kalau P ke Q, ya, nah, ya, P ke Q itu ekuivalen dengan, ya, ekuivalen dengan negasi P atau Q, ya, negasi P atau Q, operator. Ya. Jadi P ke Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, berarti kalau yang ada di sini, ya, di sini, ya, di sini itu kan P atau Q. Nah, itu kita akan dekati ke bentuk dari implikasi. Ya, ke bentuk dari implikasi ini. Ya. Sehingga mau dengan pendekatan ke bentuk implikasi, silahkan dari bentuk P atau Q-nya. Kalau P-nya ke Q, maka negasi P. Berarti kalau kesimpulannya P, berarti di sini negasi P. Iya. Negasi P. Nah, atau Q. Ya, negasi P atau Q akan ekuivalen dengan P atau Q. Ya. Karena di sini kan kalau P-nya pernyataan benar, maka kesimpulannya jadi di ekuivalennya untuk disjungsinya, maka di sini negasi P. Kalau negasi P, ya maka P. Nah, sekarang dari sifat yang ini, ya,
negasi P atau Q kita akan ambil di sini. Kemudian negasi P. Apa kesimpulannya? Kesimpulan negasi P. Jika negasi P maka Q, negasi P maka Q. Nah, ini merupakan modus ponen ternyata. Jadi modus ponen didekati oleh disjungsi. Ingat saja kalau disjungsi itu ekivalennya dengan apa? Oh, kita akan mendekati ekivalen dengan implikasi. Tetapi harus diingat juga bentuk dari ekivalen implikasi tersebut. Nah, atau untuk menunjukkan kebenarannya, ya, ini bisa dengan tabel kebenaran. Ya, periksa kebenaran dari ini apakah bernilai benar. Jika hipotesisnya benar, maka simpulannya benar, itu valid kesimpulan dari yang dipilih. Selanjutnya, ya, contohnya ini, saya akan meneruskan kuliah atau saya akan menikah tahun depan. P atau Q. Ya. Saya tidak akan meneruskan kuliah, berarti ini negasi P. Maka kesimpulannya adalah Q. Ya. Jadi contoh kalimat dari yang ada di sini. Ya. Kemudian simplikasi, ya, ada simplikasi. Ya, ada simplikasi. Jadi dalam penarikan kesimpulan kita tidak hanya berdasarkan toleransi logisme, tetapi ada namanya hipotesis disjungtif, ya, yang tadi silogisme disjungtif, dan ada simplikasi. Simplikasi kaidahnya ini. P dan Q diambil P benar. P dan Q diambil Q juga benar. Karena kedua-duanya bernilai benar, kesimpulannya benar. Kedua-duanya salah, maka kesimpulannya adalah salah. Tetapi di penarikan kesimpulan punya catatan bahwa hipotesis benar, maka simpulan harus benar. Ya, berarti ini hipotesis sudah benar. Karena dan yang dikonjungsi itu harus kedua-duanya benar. Yang dipilih benar, maka benar. Ya, ini harus bernilai benar kedua-duanya untuk menghasilkan kesimpulan yang benar pada konjungsi. Jadi P benar dan Q benar diambil Q benar itu benar dari penarikan kesimpulannya. P benar dan Q benar diambil P yang benar adalah kesimpulannya benar. Ya, jadi kalau mau pakai tabel kebenaran P dan Q kemudian diambil P juga benar, ya. Silahkan tabel kebenarannya dibuat agar lebih yakin. Tetapi kalau pengambilan kesimpulan di sini sudah jelas, ya. Contohnya begini. Jika hari ini hari Jumat, ya maka laki-laki Jumatan. Laki-laki Jumatan berarti hari ini adalah hari Jumat, ya, karena bernilai benar. Ya, kalau hari Jumat berarti laki-laki Jumatan. Laki-laki Jumatan berarti hari Jumat. Hari Jumat berarti laki-laki sholat Jumat. Ya, contohnya ini, ya. Ya, kita misalkan Rahma. Rahma adalah mahasiswa Unpad dan UN, ya. Kemudian oleh karena itu Rahma, ya, namanya boleh. Rahma adalah mahasiswa Unpad dan UIN. Berarti di sini Mas Rahma itu dua kampus kuliahnya. Oleh karena itu Rahma adalah mahasiswa Unpad. Nah, berarti kesimpulannya benar. Nah, Rahma mahasiswa Unpad, iya. Rahma mahasiswa UIN, iya, karena kuliah di dua kampus. Kemudian ada lagi yang ini, ya, ada pernyataan yang kedua, kita pilih yang Q-nya mahasiswa Unpad dan UIN, ya. Kita ini aja misalkan oleh karena itu Rahma, ya, kita ngambil kesimpulan mahasiswa UIN, ya, maka ini juga adalah benar, ya. Jadi di sini juga adalah benar, ya. Ya, didasarkan tautologi, ya. Nah, P ke P atau Q, ya. Ya. Kaidahnya P kesimpulannya P atau Q. Ya, jadi karena atau itu salah satu, maka
diambil P itu benar, diambil Q juga benar ya. Tetapi dalam kaidah ini maka P ke P atau Q, nah itu akan benar. Jadi kita hipotesisnya P, kemudian kesimpulannya P atau Q itu akan bernilai benar. Jadi dalam simpulan itu bisa juga begini bentuknya. P, jika P maka P atau Q. Ya. Contohnya ini, Ica mengambil kuliah matematika diskrit. Ya. Itu P. Ini. Oleh karena itu, Ica mengambil kuliah matematika diskrit atau logaritma. Ya, ini P. Nah, jadi ketika hipotesisnya P-nya kemudian kesimpulannya adalah P atau Q, ini benar menurut penjumlahan. Ya, jadi benar menurut penjumlahan. Selanjutnya P dan Q, ya jika P dan Q, kemudian maka P dan Q. Jadi hipotesanya adalah P dan Q, ya. Kesimpulannya adalah P dan Q, benar. Ya. Contohnya Ica mengambil kuliah logika matematika, itu adalah P, ya. Kemudian Ica mengulang kuliah algoritma, itu kita misalkan Q, ya. Oleh karena itu Ica mengambil kuliah logika matematika dan algoritma. Jadi ini Ica mengambil kuliah logika matematika, Ica mengulang kuliah algoritma. Berarti bisa kesimpulannya, oleh karena itu Ica mengambil kuliah logika matematik dan algoritma. Ya, jadi jangan sampai kaku juga ya, artinya jangan sampai kaku juga di sini. Jadi ketika ada dua pernyataan, kemudian pernyataan itu setara, maka dihubungkan dengan kata dan di kalimat majemuknya itu akan bernilai benar. Jadi benar menurut konjungsi. Jadi kalau ada P, kemudian ada dan Q, maka kesimpulannya P dan Q. Kemudian ada argumen, suatu deret proposisi itu adalah pernyataan yang dituliskan sebagai P1, P2, Pn. Kesimpulannya Q, di mana P1, P2, Pn disebut hipotesis. Jadi ada P1, P2, P3, kemudian kita ambil Q, kesimpulannya itu bernilai benar. Sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu, ada fallacy atau invalid, konklusinya salah, bila semuanya hipotesisnya salah. Untuk menyatakan apakah argumen itu sahih, maka dapat diperlihatkan bahwa implikasinya adalah benar, ya, yang disebut dengan tautologi. Ya. Jadi tautologi itu hipotesis benar dan kesimpulannya benar, itu adalah tautologi. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, oleh karena itu tsunami datang. Ya, buktikan argumen sahih atau valid dari pernyataan ini. Ya, kita misalkan saja air laut surut setelah gempa di laut. Nah, ini adalah P. Kita misalkan dirinya P. Nah, maka tsunami datang. Ya, karena pernyataan yang kedua itu nyatakan dengan Q. Ada pernyataan ketiga nyatakan dengan P. Air laut surut setelah gempa di laut. Nah, itu adalah P. Oleh karena itu tsunami datang. Apa tadi tsunami datang? Oke. Ya.
Jadi jika air laut surut setelah gempa di laut, itu P, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, oleh karena itu tsunami datang. Jadi maka kesimpulannya, jika P maka Q, ya. Kemudian pernyataan yang kedua, P maka Q, ya kesimpulannya benar, ya, karena sesuai dengan hipotesis yang ada di situ. Ya, hipotesisnya. Jadi ketika hipotesisnya benar, maka kesimpulannya benar, ya. Itu memenuhi kaidah dari apa ini? Ya, kaidah dari modus ponens, ya. Jadi jika P maka Q, P kesimpulannya Q. Jadi merupakan modus ponens. Karena kan ini jika P maka Q, P, nah ini kesimpulannya. Ini adalah kesimpulannya. Merupakan modus ponens berarti. Dan argumentasinya adalah benar, ya. Jika P maka Q, P maka Q. Nah, P ke Q, P maka Q. Ya. Selanjutnya diperiksa juga tabel kebenaran. Ya, benar, true, true, benar, 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 salah, salah, dan salah, benar, benar, salah, benar, benar. Ya. Jadi kita akan periksa yang ini. Ya, jadi ketika ini yang benar, ya, tabel kebenaran dari yang ini. Ya, tabel kebenaran dari implikasi, ya, ini hanya menunjukkan tabel dari implikasi. Benar, 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 salah, salah, dan salah, benar, benar. Ya, salah, benar, benar, ya ini. Dan ini salah, salah. Ini adalah false. Benar, 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 salah, 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 benar, benar, dan salah, salah, true. Ya. Jadi di sini sudah bisa ini kan kesimpulan dari yang tadi sebelumnya sudah dinyatakan bahwa ketika hipotesisnya benar, kesimpulan benar adalah benar. Kesimpulan benar, benar maka benar. Ya. Nah, selanjutnya, ya, tentukan apakah argumen di bawah ini valid atau invalid. Yang pertama berarti di sini pernyataan yang pertama adalah P atau Q atau R. Ya. Kemudian hipotesis yang keduanya adalah negasi R. Ya, ini adalah lambang negasi R. Maka kesimpulannya P atau Q. Ya, jadi hipotesis pertama adalah yang atas, P atau Q atau R. Hipotesis yang keduanya adalah negasi R, maka kesimpulannya adalah P atau Q. Ya. Untuk yang kedua, nah ini P ke Q atau negasi R, yang kedua Q ke P dan R, maka kesimpulannya P ke R. Nah, ini diperiksa saja. Ya, jadi ada dua hipotesa dan ini silogisme. Maka ketika hipotesis benar, kesimpulan benar, maka itu adalah yang valid, ya, kesimpulannya valid. Nah, ini contohnya Bapak ngambil dari sumber, ya, ini ya Docplayer penelitian kesimpulan. Nah, di sini dibuat hipotesa 1, ini hipotesa 2, dan ini kesimpulan. Ya, karena ada 3 pernyataan P, Q, dan R, maka ada 8 ya baris. Yang pertama setengah-setengah, ya, benar setengah, salah setengah. Kemudian Q-nya setengah dari yang sebelumnya pernyataan P, dan R-nya juga setengah dari Q, ya, untuk baris kebenarannya.
Jadi kalau TT berarti di sini TF terus aja TF. Ya, Q atau R, ya ini adalah disjungsi, maka atau ya, kalau QR ya benar-benar benar atau salah benar, ya ini terus saja. Nah, sehingga kita buat lagi tabel ke kolom kelima, ya P atau Q atau R, ya ini P dengan ini ya. Ini sudah ada nilainya, kemudian ini dikasih R. Nah ini ada yang akan disimpulkan adalah ini. Ya. Jadi hipotesa pertama, kemudian hipotesa kedua, ya, kesimpulannya ini. Ya. Hipotesa pertama ada nilai kebenaran, hipotesa yang kedua ada nilai kebenaran, dan hipotesa yang ketiga juga ada nilai kebenaran. Ya, negasi R sudah, P atau Q juga tadi di sini benar-benar maka benar. Maka kita akan lihat jika hipotesis benar, ya hipotesisnya benar, maka kesimpulan benar itu benar. Hipotesis benar 1 dan 2 maka benar. Hipotesis benar, hipotesis 2 benar, ya 1 benar 2 benar, kesimpulan benar maka benar. Karena memenuhi ya kaidah dalam penarikan kesimpulan, jika hipotesis benar dan kesimpulan benar, maka ini pengujiannya valid ya. Jadi argumentasi dari ini adalah valid. Ini adalah baris kritisnya. Baris kritisnya adalah baris yang kedua pernyataan benar harus kesimpulannya benar. Ya, hipotesis 1 dan 2 benar, maka kesimpulan harus benar. Sekarang ke sini ya. Jadi yang ke B ya, contoh penyelesaian yang B ya sama saja prosesnya. Kemudian di sini di kebenaran hipotesis 1 dan 2 benar, kesimpulan benar ya benar. Hipotesis 1 benar, kesimpulan salah. Nah ini ya. Jadi satu saja sudah tidak memenuhi, maka ini tidak valid dalam penarikan kesimpulan. Karena ada konklusi bernilai F, maka argumen tersebut invalid. Harusnya kan kalau benar-benar maka simpulannya benar, tetapi simpulan dari P ke R-nya adalah salah, maka ini adalah salah. Selanjutnya, carilah nilai kebenaran dari ini. Ini adalah nilai kebenaran dari P atau Q maka R. Ya. P dan Q jika hanya jika P dan R. Ya. Berikan kesimpulan pernyataan berikut. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Ini soal-soal yang sering kali dalam tes ini ya, tes IQ ataupun tes dalam matematika dasar ya, ataupun dalam tes kecerdasan lainnya. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan A tidak ramah tetapi pandai bicara. Kalau misalkan semua penipu itu pandai bicara dan ramah, maka dua sifat ini merupakan ciri dari penipu. Tuan A tidak ramah, berarti Tuan A bukan penipu, tetapi pandai bicara. Ya. Maka kesimpulannya Tuan A itu tidak memenuhi sebagai ciri seorang penipu. Ya. Tuan A bukan penipu meskipun pandai bicara. Ya. Kemudian dilanjutkan, bila naik kereta api boleh membeli tiket atau di tempat kasirnya. Banu naik kereta api tapi tidak membeli tiket online, berarti Banu membeli tiketnya di tempat atau loket. Jadi apakah ini merupakan bagian dari penarikan kesimpulan yang kaidah sebelumnya dibahas? Tentu itu adalah sebuah bahannya. Tetapi ketika nanti ada pernyataan lain, maka yang keempat ya sebagai kaidah-kaidah itu menjadi patokan ya untuk kita berpikir. Jadi ini kan P atau Q ya. Kemudian tidak P ya, maka boleh Q ya, karena kan tadi kalau P kesimpulannya P atau Q benar. Ya. Kalau Q kesimpulannya P atau Q juga benar. Ya. Ini juga sama karena atau kita mengambil kesimpulan salah satu dari ini adalah benar.
Selanjutnya, nah ini tidak usah ada ini lagi. Korban yang tabungannya kurang dari 3 juta mendapat bantuan dan hadiah. Jadi kalau tabungannya ada korban penipuan, misalnya tabungannya kurang dari 3 juta dapat bantuan dan hadiah, dapat kedua-duanya. Yusuf menerima bantuan tapi tidak mendapatkan hadiah. Apakah Yusuf kategori dari korban yang tabungan kurang dari 3 juta? Ya, korban dari 3 juta mendapatkan kedua-duanya. Kalau Yusuf menerima bantuan saja, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya Yusuf korban yang tabungannya berarti lebih dari 3 juta. Ya, lebih dari 3 juta. Bahan katun tidak lebih baik dari bahan yang ya, bahan yang lebih baik lebih tahan lama dan mahal. Jadi kalau bahan yang lebih baik itu tahan lama dan mahal. Ya, ini ada kata konjungsinya di sini. Kesimpulannya apa? Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak mahal daripada bahan katun. Karena kan di sini bahan katun tidak lebih baik dari bahan nilon. Ya. Berarti bahan yang lebih baik itu lebih tahan lama dan mahal. Kalau baik itu berarti tahan lama dan mahal. Ya, kalau katun tidak lebih baik dari nilon. Ya. Oh ini lebih baik, maaf. Ya, bahan katun lebih baik dari bahan nilon. Berarti bahan katun itu lebih baik dari bahan nilon. Bahan yang lebih baik tahan lama. Berarti katun itu kan tahan lama dan mahal karena lebih baik. Nah, sekarang kesimpulannya itu mau yang diambil nilon. Berarti nilon itu tidak lebih tahan lama dan tidak mahal daripada katun. Ya, jadi kesimpulan yang dipilih kalau katun berarti katun itu tahan lama dan mahal. Tapi kalau nilon, ya kalau mau ngambil yang nilon, ya boleh-boleh saja dalam pengambilan kesimpulan. Berarti ini tidak lebih baik, tidak lebih baik, atau tidak tahan lama dan tidak mahal. Semua mahasiswi memakai jilbab. Ya. Semua mahasiswa belajar statistika. Ya, ini mahasiswi ya karena objeknya mahasiswi. Kesimpulannya, semua mahasiswi memakai jilbab dan belajar statistika. Ya, karena ini semua P dan Q, ya kesimpulannya P dan Q. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Nah, ini ada pilihan-pilihan ya sebetulnya, tapi ini langsung disimpulkan. Kalau semua yang berbunga adalah tanaman, maka sebagian tanaman warnanya indah. Nah, berarti ada tanaman warnanya indah, berarti ada tanaman yang tidak warnanya indah, tetapi berbunga. Kenapa? Karena merupakan tanaman. Jadi ada sebagian yang berbunga warnanya tidak indah, ya karena dalam tanaman itu kan di sini semua yang berbunga adalah tanaman. Kemudian ada sebagian tanaman warna indah, berarti ada sebagian lain tanamannya tidak indah. Otomatis karena tanaman itu karena berbunga adalah tanaman, maka sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Ya, ada sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Ya, pelengkap dari ini. Di sebuah keluarga, ayah selalu bepergian dengan ibu dan ibu selalu bepergian dengan adik. Jika adik tidak bepergian, maka ayah pun tidak bepergian. Jadi satu paket. Kalau ayah berangkat, ibu dan adiknya berangkat. Kalau adik tidak berangkat, maka ayahnya juga tidak berangkat. Semua obat mengandung vitamin. Ya, sebagian obat rasanya sakit. Ya, kalau obat itu mengandung vitamin, ada sebagian yang obat rasanya pahit, berarti sebagian lagi tidak pahit. Ya, pasti mengandung vitamin karena obat. Nah, demikian ya materi tentang penarikan kesimpulan. Ya, semoga saudara semua dapat semakin berlatih dalam menarik kesimpulan berdasarkan hipotesa. Yang jelas ketika hipotesis 1, 2, 3 atau yang lainnya itu benar, maka simpulannya harus benar yang mengakibatkan simpulan tersebut valid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.